Hobi menanam bunga identik dengan keindahan, suasana segar dan semerbak tentunya akan membuat suasana rumah menjadi lebih segar dan menyenangkan. Meski demikian, kondisi rumah atau ukuran halaman yang tidak terlalu luas kadang menjadi penghalang bagi pemirsa yang ingin memiliki tanaman hias pada hunian. Untuk mengatasinya, tanaman hias gantung dapat menjadi solusi penambah semangat serta keindahan di rumah. Sepanjang kita memahami jenis tanaman hias apa yang cocok untuk kita tanam di rumah, rumah kemudian akan menjadi lebih hijau dan membuat hati lebih nyaman. Siapa sangka tanaman hias gantung yang sederhana dapat mengubah nuansa dan energi hunian di rumah Anda. Apalagi menciptakan hunian yang nyaman adalah sebuah tujuan para pemilik rumah. Tidak hanya bagian dalam rumah saja, bagian luar rumah juga perlu diperhatikan agar terlihat indah. Apakah pemirsa ingin menghias teras rumah tetapi tidak memiliki ruang yang cukup? Tidak ada salahnya untuk mencoba tanaman hias gantung sebagai hiasan dan pemanis. Banyak orang mengatakan bahwa teras rumah menentukan kesan terhadap sebuah hunian, sehingga perlu memberikan kesan pertama yang bagus pada rumah melalui teras. Tanaman hias gantung bisa menjadi opsi untuk membuat rumah lebih indah dan asri. Tanaman jenis ini hanya membutuhkan media tanam berupa pot. Selain mempercantik pekarangan rumah, kehadiran tanaman jenis ini juga berguna untuk meningkatkan kualitas udara di sekitar rumah. Salah seorang pecinta tanaman hias di wilayah Denpasar menuturkan bahwa awal mula ia mengembangkan tanaman hias berasal dari hobi mengoleksi tanaman hias. Sebelum mengembangkan tanaman hias, kita mesti memiliki kecintaan terhadap tanaman hias. Karena itu, melalui kecintaan yang dimiliki, kita bisa merawat tanaman hias tersebut secara maksimal. Hampir sebagian besar tanaman hias yang ia miliki, ia kembangkan sendiri. Misalkan ada tanaman yang tidak dimiliki di kebun, ia akan mencari di pecinta tanaman hias lainnya. Tanaman hias biasanya memiliki tren yang dicintai oleh masyarakat. Kalau yang ada di sini, kecuali yang kita belum punya, ya kita cari teman, ya bisa dibatar, kita beli gede dulu, kita kembangin lagi. Berarti sebagian besar ngembangin sendiri ya? Caranya sulit nggak ngembangin sendiri? Nah, kalau jenis aglonema itu kan dari anak bisa, cetah batang juga bisa, seandainya dia agak tinggi bisa kita batang. Dengan mengembangkan sendiri itu lebih untung ya Pak ya? Ya itu kan
pastilah sama juga sih, waktunya kita yang lama ya. kan. Waktu untuk membangun itu Iya, ya. iya. Nah, yang paling tren sekarang tanaman apa? Kalau sekarang di Bali masih ya padi, mungkin ya padi sama arowet ya. Cuma arowet sudah agak turun sih. Dituturkan pula usai pandemi COVID-19, peminat tanaman hias kini mulai bermunculan. Tanaman hias gantung cenderung tumbuhnya menjuntai, tidak tegak seperti tanaman hias di dalam pot. Jika dilihat dari perawatan hampir sama dengan merawat tanaman pada umumnya. Tanaman hias gantung mesti memperoleh cahaya yang berkecukupan, disiram air dan juga diberikan pupuk sesuai dengan media tanam. Beragam jenis tanaman hias gantung nampak bergelantungan dengan keunikannya masing-masing. Pemirsa, uniknya ada tanaman hias gantung yang hanya menggunakan media udara, tak seperti tanaman lain yang menggunakan media tanah. Kalau perawatan untuk tanaman hias gantung seperti apa, Pak? Perawatannya intinya siram, pupuk itu mungkin buat seminggu sekali, kalau kita pupuk air, kita kasih pupuk di media juga bisa sebulan sekali. Nah, yang medianya menggunakan udara seperti apa sih, Pak? Oh, yang medianya? air plant tuh jenis tilansia. Jenis tilansia kayak ini tuh. Ya. Artinya medianya pakai udara ya, nggak perlu. Nggak perlu dia pakai media tanah atau media tanah dan lain, nggak perlu. Dia cukup digantung atau ditempel juga bisa di pohon-pohon yang kering, kayu yang kering. Kalau misalnya mau kasih pupuk gimana caranya? Pupuknya cukup pakai pupuk cair, semprot. Oh, disemprot Ya, ya. dicampur air pupuknya lalu kita semprotkan. Kalau ketahanan tanaman hias gantungnya berapa lama sih, Pak? Kalau jenis daun ya, kalau tergantung perawatan juga. Waktunya jadi mungkin diremajakan, kita potong, kita pupuk lagi, dia tumbuh lagi. Oh ya. Nah, misalnya ada orang yang mau beli itu bisa belajar gimana, Pak? Misalnya cara memelihara. Tergantung dia belinya di mana kan. Misalnya beli di sini Bapak ajarin langsung biasanya atau bagaimana? Mungkin tak kasih arahan kalau untuk tempat ini ya ini cocoknya gitu. Oh, ya. Ketahanan tanaman hias gantung jenis daun bergantung pada perawatan. Misal dengan cara diremajakan sehingga tumbuh tunas baru. Pemirsa yang ingin mengembangkan tanaman hias gantung, cukup siapkan media dan juga pot. Tempat yang cocok untuk menggantung tanaman hias yakni di pohon besar dan juga di depan teras. Terpenting intensitas cahaya yang memadai. Hujan terkadang tidak menjadi kendala yang berarti bagi tanaman hias gantung. Jadi mengembangkan tanaman hias yang satu ini cukuplah mudah. Dituturkan pula kendala yang kerap dialami adalah serangan hama, namun masih bisa diatasi. Pemirsa, sekian agrobisnis kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.